Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji hanyalah bagi Allah. Alhamdulillah, segala puja untuk Allah. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Syawal 1447 Hijriah. Allah lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini, bertemu di hari raya 1 Syawal 1447 Hijriah. Kita berharap semoga langkah demi langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini akan menghapuskan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga pertemuan kita, duduknya kita di masjid ini, akan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita baru saja menunaikan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Tanpa terasa Ramadan telah berlalu. Tamu yang agung telah meninggalkan kita. Mungkinkah ini Ramadan yang terakhir bagi kita? Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak ada yang tahu. Yang pasti Allah telah mengabulkan doa-doa kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan hari ini kita semua bergembira di hari kemenangan Idul Fitri. Walaupun kita tahu di antara saudara kita, tetangga kita, umat Islam di antara kita, mungkin ada yang tidak dapat merayakan secara bergembira. Mungkin di antara teman-teman kita, saudara kita, saat ini ada yang sedang mengais-ngais mencari nafkah untuk bergembira di hari Lebaran ini. Karena itu Idul Fitri bukanlah sesuatu yang baru yang sifatnya benda. Laisal aid libasal jadid. Idul Fitri itu bukan karena pakaian baru. Walakinnal aid li ta'atil jadid. Akan tetapi Idul Fitri itu adalah ketaatan yang baru yang mesti kita lanjutkan. Kalau pakaian baru yang menjadi ukuran, kalau rumah yang baru dicat dengan yang baru, dipugar dengan yang baru, itu yang menjadi ukuran. Kalau makanan-makanan yang enak, itu yang menjadi ukuran. Lalu bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita, para fakir miskin, anak yatim yang merintih dan menahan lapar di hari raya ini? Karena itu kita umat Islam harus ingat bagaimana bulan puasa mengajarkan kepada kita untuk sama-sama merasakan bagaimana rasa lapar dan dahaga. Agar muncul rasa kebersamaan, maka kita diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah dan melaksanakan zakatul fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setidaknya ada 3 indikator keberhasilan seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang mesti ada pada diri kita. Bagaimana kita mengukur orang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa? Setidaknya ada 3 nilai yang mencerminkan keberhasilan seseorang dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ketika sampai Idul Fitri, ia mampu menjaga iman dan ketaatan setelah Ramadan. Ramadan telah pergi, namun Allah yang kita sembah tetap sama. Karena itu jangan sampai iman yang kita bangun selama Ramadan ini ikut melemah. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, justru setelah Ramadan ini ujian itu datang lebih nyata. Karena rutinitas kembali padat, godaan kembali terbuka, dan semangat ibadah sering kali menurun. Disinilah kita diminta sabar dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Sering kita lihat di bulan Ramadan masjid ramai, Al-Quran sering dibaca, lisan lebih dijaga, namun setelahnya sebagian mulai kendor. Padahal salah satu tanda-tanda kebaikan amal ibadah puasa kita adalah ketika kebaikan itu kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang. Salat tetap dijaga tepat waktu, Al-Quran dibaca meski sedikit-sedikit, dan akhlak kita diperbaiki, baik di rumah, di tempat kerja, dan dalam pergaulan sehari-hari. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum meneguhkan niat, melanjutkan kebaikan yang pernah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, untuk memperkuat dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, indikasi keberhasilan seseorang dalam ibadah puasa, yang mampu istiqomah beribadah setelah Ramadan. Salah satu ujian terbesar setelah Ramadan adalah menjaga istiqomah. Saat Ramadan, suasana sangat mendukung, di mana masjid ramai, hati lebih mudah tersentuh untuk beribadah, dan kita merasa tertarik untuk selalu ingat kepada Allah. Namun setelah Ramadan berlalu, ingatlah, rutinitas kita akan kembali padat, godaan kembali datang, dan semangat perlahan-lahan bisa menurun. Disinilah kualitas iman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu bukan berarti harus melaksanakan amalan-amalan besar. Istiqomah justru berarti tetap berada di dalam ketaatan, meski dengan amalan yang sederhana, namun konsisten, seperti sholat tepat waktu, menjaga lisan dari menyakiti, membiasakan tilawah walaupun beberapa ayat. Allah tidak melihat besar kecilnya amal, tetapi ketulusan dan kelanjutan dari perbuatan yang baik selama Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri untuk hari esok, sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang ketiga, orang yang berhasil dalam ibadah puasa, yang mampu menghadapi ujian dan menahan hawa nafsu setelah usai Ramadan. Setiap kemenangan selalu diikuti dengan ujian. Idul Fitri adalah kemenangan setelah sebulan berjuang melawan hawa nafsu. Namun setelah kemenangan ini, ujian kembali datang dalam bentuk kesibukan dunia dan godaan maksiat serta kelalaian dan kelupaan. Ujian terbesar bukan ketika kita berpuasa, tetapi ketika kita kembali pada rutinitas kerja kita setiap hari setelah Ramadan. Apakah kita masih menjaga sholat kita? Masihkah kita untuk berbuat baik kepada sesama? Masihkah kita menjaga sholat malam kita? Masihkah kita untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang dapat menambah pundi-pundi pahala? Idul Fitri hendaknya menjadi pengingat bahwa perjuangan belumlah selesai. Kita harus berusaha memperbaiki diri. Jangan sampai kemenangan Ramadan hanya menjadi kenangan tanpa bekas dalam kehidupan. Mari kita jadikan setiap ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kesabaran dan doa. Insya Allah kita mampu menjaga kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, agar kita semua dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan penuh kekhusyukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari bersama-sama kita menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan aminkan semoga Allah kabulkan hajat dan pinta kita. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mendengar, terimalah puasa dan ibadah kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan ampunan-Mu. Bebaskan kami dari pedih dan perihnya siksa api neraka. Tetapkan agama Islam dan iman hingga akhir hayat kami. Berikan kami kekuatan untuk terus beribadah setelah Ramadan berlalu. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui ya Allah. Ampuni sebesar apapun maksiat yang pernah kami jalani. Ampuni kalau kami telah berbuat zalim kepada orang-orang yang tanpa kami sadari. Terutama ampuni kesalahan yang pernah kami perbuat terhadap orang tua kami. Jangan biarkan ibu kami menyesal melahirkan kami. Ampuni kami ya Allah. Seandainya kami pernah menyakiti perasaan ibu dan bapak kami, yang mungkin telah membuat hati mereka terluka, bahkan mungkin tercabik-cabik ya Allah. Berikan kesempatan di sisa umur kami untuk membahagiakan ibu bapak kami kalau mereka masih hidup ya Allah. Kalau mereka telah berada di alam barzakh, lapangkan kuburnya ya Rabb. Bebaskan mereka dari siksa api neraka ya Rabb. Ya Allah, kami sadar waktu mereka masih hidup ada permintaan ibu bapak kami yang belum dapat kami penuhi. Ada keinginannya yang belum dapat kami turuti. Ada harapan yang belum dapat kami kabulkan. Karena itu ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakanlah di sisa usianya dan jadikanlah kedua ibu bapak kami dan keluarga kami semua menjadi ahli surga-Mu. Pertemukan kami kelak di akhirat dalam jannah-Mu. Ya Allah, ampuni pula guru-guru kami, para ulama
yang menjadi jalan untuk kami bisa mengenal-Mu ya Allah. Muliakan pula para keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni kalau kami telah berbuat salah kepada istri kami, kepada suami-suami kami, dan kepada anak-anak kami yang mungkin telah salah dalam mendidiknya. Jauhkan mereka dari segala malapetaka dan bencana. Jagalah mereka ya Rabb. Jadikan mereka kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan kami. Jadikan mereka ahli-ahli jannah-Mu. Jadikan mereka ahli ibadah dan menjadi pengikut-Mu ya Rabb. Berikan kesembuhan kepada saudara kami yang sedang sakit. Ampuni hamba-hamba kami yang berbuat zalim kepada kami. Ya ampun, ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang telah menyakiti kami. Ampuni pula hamba-hamba-Mu yang senantiasa terjerumus ke lembah dosa, baik yang mereka sadari maupun yang tanpa mereka sadari. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon. Banyak sekali yang telah kami mintakan, tapi kami sadar ya Rabb belumlah sepadan dengan amal ibadah yang kami kerjakan. Namun hanya kepada-Mu ya Allah ya Tuhan, doa dan pinta mohonlah Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.